saya. Selamat pagi sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Berkisah. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV adalah platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang akan menyajikan beberapa informasi-informasi yang menarik di setiap minggunya. Jadi, untuk itu jangan lupa untuk ikuti akun channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Masrur yang akan menjadi moderator pada kegiatan acara pagi hari ini. Pagi ini kita akan membahas suatu topik yang menarik nih teman-teman semuanya, yaitu membahas mengenai pengabdian masyarakat. Tetapi pengabdian masyarakatnya ini tentunya lebih beda daripada pengabdian masyarakat yang sebelum-sebelumnya, yaitu pengabdian masyarakat internasional mahasiswa doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Malaysia. Wah, keren banget gak sih? Ada pengmas tapi di internasional. Itu kayak gimana sih? Tetapi sebelum kita akan melanjutkan ke section selanjutnya, di sini akan saya perkenalkan terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah hadir di acara pagi hari ini. Yaitu yang pertama ada Dr. Reni Itisom, Magister Sains. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Masrur. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, sehat. Kemudian yang selanjutnya narasumber yang kedua dari kita yaitu adalah Dr. Gigi RP Arif Rahman, Magister Imunologi. Selamat pagi, Dr. Arif. Selamat pagi, Dokter Masrur. Bagaimana, Dokter? Kabarnya alhamdulillah baik, Dok. Oke, kemudian kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu menanyakan mengenai apa saja yang sudah dilaksanakan dan timnya siapa saja nih dari mahasiswa doktoral yang akan berangkat, yang sudah berangkat ke Malaysia untuk pengabdian masyarakat internasional. Mungkin Dr. Arif bisa disebutkan teman-teman timnya yang berangkat. Baik, alhamdulillah acara pengabdian masyarakat dari mahasiswa doktoral Fakultas Kedokteran UNER. Ini kebetulan juga hadir semua di sini, Dr. Masrur. Teman-teman alhamdulillah punya semangat yang tinggi untuk mendukung kegiatan sampai berhasil. Antara lain yang telah menunaikan tugas untuk melaksanakan pengabdian masyarakat internasional adalah yang pertama saya sendiri, kemudian ada saya Dr. Arif, Dr. Gigi Arif Rahman, kemudian ada Dr. Kusuma, Dr. Diki, Dr. Wita, Ibu Wita, beliau adalah seorang bidan, kemudian Mas Heru, beliau adalah magister olahraga, kemudian ada Dr. Sahnural, Dr. Yuyun, Bu Yanti, seorang perawat, kemudian Dr. Susi, Dr. Desita, Pak Nugroho Agung, kemudian Ibu Putriatri, Dr. Joni, Dr. Lindia, Dr. Husin Tamrin, Dr. Tribudi, Dr. Nita Damayanti, Dr. Asdi, Dr. Marina, Ibu Batrin Kunsa, Ibu Hartin Suida, dan Bu Indah Kurniawati, dan ini semua adalah mahasiswa program doktoral Fakultas Kedokteran UNER. Jadi kita mahasiswa angkatan 2023-2024. Kebetulan kami memiliki semangat yang sama untuk bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia dan bisa mewakili Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Kedokteran, untuk berkancah lebih luas lagi di internasional, Dr. Masrur. Oh iya, baik, Dokter. Wah, ini sangat banyak sekali ya, Dok, tim dari S3 atau doktoral. 22 orang. 22 orang dokter yang berangkat. Satu angkatan gitu. Berangkat semua, betul desa. Waduh, semuanya diborong semuanya ke negeri Malaysia. Iya. Selain itu, setelah kita berkenalan nih mengenai siapa saja tim yang berangkat, tak lupa juga pastinya juga ada dokter pembimbing dari magister program dokter ilmu kedokteran FK UNER 2023-2024. Monggo Dokter Isom untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dokter Masrur. Jadi saya Dr. Reni Itisom, Magister Science, gugus penjaminan mutu dari
program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi kami memang mendampingi mahasiswa untuk ke Malaysia melakukan pengabdian masyarakat internasional, yang ini adalah salah satu program yang menjadi tujuan utama ya dari Universitas Airlangga untuk student outbound ke luar negeri, karena itu juga nanti akan mempunyai impact terhadap pemeringkatan dari fakultas maupun dari universitas secara umum itu. Oh iya, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Isom untuk penjelasannya mengenai profil diri dari Dokter Isom dan program doktor ilmu kedokteran ini. Kemudian kita akan meranjak ke acara selanjutnya, yaitu mengenai apa sih itu dokter, mengenai pengabdian masyarakat. Kan kita pasti sudah sering mendengarkan, ya kita ikut Pengmas tapi kita sendiri kadang masih lupa apa sih makna dari pengabdian masyarakat itu sendiri, dan apa sih pentingnya pengabdian masyarakat ini bagi mahasiswa doktoral dan masyarakat global, seperti itu Pak Dr. Isom. Baik. Jadi pengabdian masyarakat ini kalau di dunia pendidikan itu adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Jadi ada penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Dan tentunya untuk mahasiswa itu juga penting, apalagi di fakultas di prodi doktor itu salah satu mata kuliah elektif atau pilihan. Jadi salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Selain itu ada haki, kemudian membuat buku. Nah, dari pengabdian masyarakat ini harapannya adalah memberikan ilmu yang didapat dan juga skill yang dimiliki oleh mahasiswa program studi doktor. Karena kebetulan dari program studi doktor ini dari berbagai bidang ilmu, termasuk spesialis, ada bidan, ada perawat, spesialis kulit dan kelamin ya, atau dermatologi, venerologi, kemudian bedah plastik, kemudian penyakit dalam, kemudian dokter gigi, dan kesehatan reproduksi juga, sehingga itu sangat efektif ya kalau kita melakukan pengabdian masyarakat, terutama di internasional ya. Pengabdian masyarakat internasional, kita mengaplikasikan ilmu yang didapat oleh mahasiswa dan juga skill yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga komprehensif, sehingga pengabdian masyarakatnya enggak cuman hanya satu topik saja, tapi ada beberapa topik sesuai dengan keahlian dari mahasiswa kami, mahasiswa prodi doktor. Dan itu untuk saat ini adalah pada pekerja migran Indonesia atau PMI yang ada di Malaysia. Gitu. Menarik sekali. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini ya teman-teman semuanya yang sedang menonton kegiatan pada pagi hari ini, sudah kegiatannya besar, kemudian heterogenitasnya dari timnya juga besar, dan juga tujuannya juga besar. Kemudian kita beralih ke Dokter Arif nih, sebagai wakil ketua, benar nggih Dok, wakil ketua kegiatan Pengmas nggih Dok? Betul, Mas. Mungkin bisa dijelaskan Dokter mengenai profil dari kegiatan Pengmas ini sendiri itu bagaimana, seperti nama kegiatan dari Pengmasnya apa, kemudian tema kegiatannya apa, seperti itu Dokter. Baik. Jadi untuk kegiatan ini kami memang melaksanakan tugas kurikulum. Program memang ini adalah mata kuliah kami yang harus kami selesaikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Isom, bahwa kami melaksanakan tugas ini dengan tema Empowering Immigrant Worker in Malaysia, Multidisciplinary Capacity Building Approach and Medical Examination. Jadi memang kita berusaha untuk meningkatkan pemberdayaan dari migran tanah air kita sendiri. Bagaimana di sana migran, kalau dulu yang disebut dengan TKI, kalau sekarang disebut dengan PMI. PMI ini memiliki kemampuan untuk bisa menjaga diri, terutama di bidang kesehatannya. Dan di sana memang kami selain melakukan screening,
kegiatan screening kesehatan, kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan, sekaligus kita juga menyuluh. Jadi masing-masing teman-teman dengan profesi spesialis masing-masing ini memberikan penyuluhan kepada PMI yang hadir dan juga masyarakat sekitar yang juga ikut hadir, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya pada pemeriksaan dan screening, tapi kita juga bisa memberikan sedikit sharing tentang ilmu kesehatan yang sekiranya bermanfaat untuk para migran worker itu untuk menjadi sangu mereka untuk menjaga kesehatannya di negeri Malaysia. Di Malaysia, jadi. Wah, sangat keren sekali ya teman-teman semuanya kalau misalnya kita sedikit mendengarkan mengenai profil dari pengabdian masyarakat ini. Kemudian tentunya kalau semisal kita mengadakan suatu kegiatan, pastinya kita tidak lupa mengenai suatu namanya planning, organizing, action, dan sampai evaluating. Kemudian mungkin saya tanya ke Dr. Arif dan Dr. Isom ya mengenai bagaimana persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Pengmas Internasional ini, Dr. Arif dan Dr. Isom. Mungkin dari Dr. Isom terlebih dahulu. Oke. Jadi sebelum keberangkatan itu kita yang pertama adalah menentukan topik atau tema dari pengabdian masyarakat ini sendiri. Kemudian yang kedua kita menghubungi KBRI yang ada di Malaysia. Tuh, karena yang menghubungkan dengan pekerja migran Indonesia sebagai target dari subjek Pengmas itu adalah pekerja migran, sehingga akan lebih mudah jika kita menghubungi KBRI yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Itu. Setelah mereka bersedia, baru kita menyiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pengabdian masyarakat di sana. Jadi banyak sekali, sehingga membawa peralatan, karena di sana kan bukan hanya penyuluhan tetapi juga pemeriksaan dan juga screening kepada pekerja migran Indonesia. Sehingga itu kita harus mempersiapkan alat itu dengan baik dan jangan sampai ada yang tertinggal itu. Dan persiapan-persiapan yang lain sehingga nanti pada saat berangkat ke sana itu pengabdian masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Kalau dari Dr. Arif sendiri nih sebagai wakil ketua pengabdian masyarakatnya pripun, Dok? Jadi mungkin apa yang disampaikan Dr. Isom sudah lengkap, saya menambahkan aja dari sisi mahasiswanya. Dari sisi mahasiswanya. Jadi yang pasti untuk bisa melaksanakan kegiatan ini kami harus minta izin dulu kepada KPS, kepada Pak Dekan, apakah kami diperkenankan untuk melaksanakan tugas kegiatan pengabdian masyarakat ke luar negeri. Karena kegiatan ini menurut informasi yang kami dapat merupakan kegiatan yang perdana. Ya, betul. Dan ini kegiatan yang perdana. Jadi baru pertama kali dilakukan, sehingga mungkin belum ada pengalaman untuk bisa melaksanakan pengabdian masyarakat di internasional. Jadi kami harus dapat izin dulu, yang pertama itu. Kemudian proses yang keduanya adalah karena memang regulasi di Erlangga itu kita harus dapat izin juga dari universitas. Jadi kita mengajukan permohonan izin melalui OIA itu untuk bisa mendapatkan izin dari universitas. Alhamdulillahnya kami diizinkan, dan setelah itu kami berproses untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kami bisa berangkat ke sana. Mulai dari persiapan dari kami merencanakan besok kita mau ngapain nih di sana, perawatan apa saja yang kita siapkan, pemeriksaan apa saja yang kita kita rencanakan. Itu memang di planning oleh teman-teman bersama-sama. Kita sering Zoom meeting, bahkan berapa hari sekali kita Zoom meeting, karena kebetulan teman-teman ini kan ada yang bertugas di luar Surabaya, sehingga tidak selalu mereka hadir di Surabaya, sehingga membutuhkan effort khusus untuk bisa mengumpulkan teman-teman yang memiliki aktivitas yang padat, kemudian multi spesialis, tugasnya juga ada di berbagai tempat. Nah, itu kita sering melakukan Zoom meeting untuk
merencanakan kita pemeriksaannya bagaimana, apa saja yang mau diperiksa, kalau mau penyuluhan apa saja. Nah itu kita tentukan, kita planning kurang lebih selama 3 bulan untuk mempersiapkan itu. Kemudian kami mengajukan izin dan alhamdulillah yang terpenting kami dapat dukungan dari fakultas berupa dana student outbound. Nah itu penting itu. Penting. Karena kegiatan ini ternyata setelah kami melaksanakan ini ternyata dananya memang cukup besar. Nah, alhamdulillahnya dari fakultas dan universitas mendukung kami itu dengan dana student outbound. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sangat banyak sekali ya, Dok, untuk persiapan-persiapan yang harus disiapkan. Karena memang pertama kali ya, Dok ya. Pertama kali pengabdian masyarakat di internasional. Betul. Dan di FK UNER sendiri ya, Dok ya. Betul. Kemudian dokter, setelah kita memplanning semua hal yang akan disiapkan untuk berangkat ke sana, ketika pelaksanaannya itu bagaimana, dokter? Kan pastinya kalau di luar negeri kan banyak hal yang berbeda, banyak hal yang menjadi suatu tantangan untuk melaksanakan kegiatan Pengmas di situ. Baik itu tantangan dari logistiknya bagaimana, kemudian dari budayanya dan masalah kesehatannya. Bagaimana, Dok? Bisa dijelaskan nggak atau ceritakan nggak, Dok? Pelaksanaannya pas di sana bagaimana? Mohon izin berarti saya menjelaskan. Jadi untuk pelaksanaannya itu yang pasti, alhamdulillah kami dibantu di sana oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui atas pendidikannya. Jadi lokasi kami melaksanakan kegiatan itu adalah di sekolah Indonesia. Jadi itu adalah sekolah yang dimiliki oleh Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Kami ditempatkan di sana untuk memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua, PMI yang yang akan diperiksa pun juga sudah disiapkan oleh oleh beliau di sana, karena untuk bisa mengcovering perawatan untuk PMI juga tidak mudah ternyata. Karena PMI ini kan PMI yang di sana notabene yang ada di dalam shelter, yang mereka memang ada administrasi yang bermasalah. Nah itu yang di covering oleh kita, dan itu untuk mendatangkan beliau dari tempat mereka tinggal, kompleks mereka tinggal ke lokasi perawatan itu memang ternyata tidak mudah, dan itu membutuhkan effort untuk bisa mengundang beliau untuk hadir di sana. Kemudian kalau dari segi budaya, karena memang itulah sesama rakyat Indonesia, tidak terlalu sulit untuk melakukan itu. Yang pasti kami full tim itu dengan multi spesialis yang ada, itu kami bisa melakukan berbagai macam pemeriksaan. Bisa ada yang konsultasi tentang kesehatan gigi, kemarin ada. Kemudian penyakit dalam juga sangat banyak. Objin pun ada yang juga program hamil, itu juga ada yang menanyakan juga bagaimana supaya bisa hamil. Kemudian kita ada kawan kita yang memang spesialis objin. Kemudian juga banyak juga yang periksa mata seperti itu, dan mereka ternyata bersyukur sekali dengan kehadiran kita di sana, karena selama ini ternyata untuk para migran kita untuk periksa kesehatan di Malaysia itu juga tidak mudah. Artinya tidak mudah itu untuk berobat di sana itu ternyata biayanya cukup besar. Sehingga dengan kehadiran kita di sana itu sangat diharapkan oleh para migran tersebut, walaupun mereka tahu bahwa kita tidak membawa obat. Jadi kita ke sana berbeda. Kalau pengabdian masyarakat di Indonesia kan kita selalu menyiapkan obat dan segala macam, ya betul Mas Ria. Iya, kalau di sana kita nggak bisa bawa obat kan tidak mungkin kita membawa obat dari produk negeri kita Indonesia dibawa ke negaranya orang lain, kan tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Nah, mereka sadar itu, tapi yang mereka butuhkan yang mereka sampaikan kepada kita adalah kami cuma ingin ketemu dengan dokternya. Kami ingin minta saran, kita minta second opinion dari apa yang mereka derita. Karena untuk periksa di Malaysia itu biayanya juga sangat besar. Sehingga kalau mereka sakit itu mereka masih menahan diri. Harapannya bisa sembuh sendiri. Jadi dengan kehadiran teman-teman semua di sana, mereka sangat bersyukur dan bahagia, dan itu banyak testimoni yang mereka buat untuk kepada kami bahwa secara umum
itu mereka berterima kasih, bersyukur bahwa kita mau datang ke sana. Begitu Dokter Masrur. Seperti itu ya, Dok. Jadi memang pelaksanaannya ini sangatlah banyak tantangannya, Dok ya. Banyak tantangan dan ternyata Logistiknya. sangat diharapkan. Dan sangat diharapkan untuk kedatangan kita sebagai Betul. dokter-dokter yang datang ke sana gitu, Dok. Kemudian pastinya kalau suatu kegiatan ini tidak lupa juga akan adanya suatu evaluasi mengenai pengabdian masyarakat ini. Mungkin dari Dokter Isom bisa menyampaikan apa sih, Dok, evaluasi yang mungkin bisa dilakukan untuk pengabdian masyarakat internasional ini. Terima kasih. Jadi untuk evaluasi itu dari pelaksanaan itu kita bisa mengambil hikmah bahwa untuk pengabdian masyarakat di luar negeri itu terutama untuk kesehatan itu memang persiapannya itu harus jauh-jauh hari dan harus memastikan bahwa siapa nanti audien atau peserta yang akan mengikuti pengabdian masyarakat tersebut dan juga tempat. Lokasi itu sangat penting dan mungkin kalau di luar negeri itu lokasi yang paling pas itu adalah di KBRI, itu yang paling pas. Dimanapun kayaknya di KBRI itu yang paling pas karena juga sesama orang Indonesia juga, jadi komunikasi itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kita mungkin ke universitas ya yang ada di luar negeri ya. Itu nanti masyarakatnya bisa berbeda juga gitu ya, kulturnya juga berbeda. Jadi itu. Yang kedua adalah alat-alat apa saja. Nah, itu yang spesifik ya, terutama untuk bidang kesehatan, kemudian pemeriksaannya apa saja dan itu juga nggak gampang. Jadi kita harus izin juga ke bea cukai juga ya, ke bandara alat-alat apa saja yang boleh dibawa. Nah, itu kita harus karena jadi ada tim juga yang tanya ya ke airport itu untuk menanyakan jadi perihal peralatan apa saja yang boleh. Karena jangan sampai kita sudah membawa peralatan kemudian ditahan di airport ya. Di airportnya. Nah, akhirnya kita nanti pengmasnya jadi asal-asalan di sana karena dengan peralatan yang seadanya gitu. Jadi itu yang harus benar-benar disiapkan. Jadi evaluasinya memang dari logistik lagi ya. Iya. Karena memang agak ribet nih karena perpindahan negara juga ada perpindahan aturan juga yang harus kita ikuti dari negara yang akan kita tuju. Kalau dari Dokter Arif sendiri, evaluasi apa yang mungkin bisa disampaikan, Dok, dari kegiatan Pengmas kemarin, Dok? Evaluasi mungkin dari kita sendiri adalah yang pertama seperti yang Dokter Sembilan bahwa untuk mempersiapkan ini itu harus jauh hari. Harus jauh hari karena memang ternyata sangat banyak yang harus disiapkan, tidak hanya dari peralatan, kemudian bahan material yang harus kita bawa, tapi juga tim yang kita bawa itu harus detail, harus kompak, kemudian harus detail kira-kira apa saja yang hadir, spesialis apa yang hadir, kemudian kita mau memberikan apa saja di sana. Karena memang ternyata kalau hanya satu bidang saja, dua bidang untuk datang ke sana ternyata kurang. Karena untuk bisa mengcovering apa yang memang dibutuhkan dari masyarakat kita di sana untuk berkonsultasi, memang kita harus lengkap. Pasukan itu harus lengkap. Begitu. Artileri itu kalau di dalam tentara itu harus lengkap. Harus lengkap semua ya, Dok ya. Betul. Jadi sebelum bertarung semua alat-alat yang akan kita bawa harus lengkap sehingga ketika bertarung atau ketika kita melakukan pengmasnya ini pun sudah siap semuanya, sudah siap tempur untuk memberikan pelayanan seperti itu ya, Dok ya. Betul sekali. Kemudian tadi kan sempat dijelaskan oleh Dokter Isom mengenai kegiatan ini kan salah satu mata kuliah elektif nih, Dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, mata kuliah yang ada di program studi doktor ilmu kedokteran ini apa saja dan yang sedang diikuti ini apa, seperti itu, Dok? Sebenarnya banyak ya mata kuliahnya, itu total itu ada 46 SKS. Jadi mulai awal itu ada ujian kualifikasi ya, ujian proposal, ujian kelayakan, ujian tertutup dan ujian terbuka. Kemudian ada publikasi ilmiah, kemudian seminar internasional juga. Dan yang elektif itu tadi yang pilihan, jadi mahasiswa itu boleh pengabdian masyarakat, boleh membuat buku, boleh membuat haki juga. Nah, kalau dari pengabdian masyarakat ini itu nanti bisa dapat tiga-tiganya. Jadi dari pengabdian masyarakat itu nanti mahasiswa ini juga
bisa membuat buku dari hasil pengabdian masyarakat, bisa membuat buku, paling enggak buku saku, buku pedoman gitu. Kemudian juga buku tersebut bisa dihakikan gitu. Jadi artinya satu bisa dapat tiga. Itu luar biasa, dan impact-nya itu juga bagus ya. Jadi untuk mahasiswa itu juga untuk pembelajaran ya, proses. Jadi bagaimana pengabdian masyarakat itu di dalam negeri dengan di luar negeri, kemudian bagaimana cara membuat buku, kemudian bagaimana cara membuat atau pengurusan haki, itu kan mungkin ada beberapa yang belum tahu, sehingga di sini juga jadi tahu. Kemudian yang lain itu adalah salah satu tujuan dari SDGs juga, Sustainable Development Goals ya. Jadi SDGs 3 dan SDGs 8. SDGs 3 itu tentang kesehatan dan kehidupan yang layak ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia ya. Kemudian yang 8 itu kehidupan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi terutama untuk pekerja migran itu masuknya di SDGs 8 gitu ya. Kalau SDGs 3 itu tentang pengabdian masyarakatnya ini juga. Jadi dapat 2 SDGs, dan itu adalah indikator pemeringkatan juga untuk universitas. Itu sangat tinggi impact-nya itu. Sangat tinggi gitu, impact-nya ya. gitu, oke. Jadi kegiatan ini yang seharusnya sebelum-sebelumnya itu hanya bisa memilih 1, tapi dengan Pengmas ini bisa langsung dapat 3. Iya. Keren sekali dokter ini untuk kegiatannya, Dok. Mungkin untuk kita-kita yang mungkin masih ada yang S1 dan S2, mungkin bisa dicontoh ya teman-teman untuk mengikuti kegiatan atau membuat nih kegiatan pengabdian masyarakat di internasional. Kemudian ke Dokter Arif ya, Dok, mungkin bisa nggak Dok diceritakan dari video, kan sudah disiapkan video mengenai pengabdian masyarakat di sana. Mungkin sambil ditayangkan videonya sambil Dokter Arif bercerita mengenai kegiatan-kegiatan yang di sana dan sasarannya dari kegiatan ini siapa, seperti itu Dokter. Dan detail-detail dari kegiatannya itu seperti apa. Mungkin sambil dijelaskan dan ditampilkan videonya. Baik. Nah, ini langsung ya dokter. Monggo dokter, bisa langsung. Jadi inilah gambar kegiatan kami waktu di Malaysia kemarin. Yang utama adalah memang pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini untuk yang pertama. Jadi kami memberikan label kegiatan International Community Service Interprofessional Collaboration, dan kami dibantu untuk pelaksanaan oleh IO berupa yang namanya disebutnya LSM Sharing. Dan ini foto ketika kami 1 hari sebelum berangkat ke Malaysia, kami dilepas oleh Bapak Dekan dan pimpinan fakultas yang lain dan KPS. Kemudian ini persiapan kami ketika hari H pelaksanaan kegiatan Pengmas di Malaysia. Itu teman-teman semua sibuk sekali untuk mempersiapkan tempat yang nyaman, untuk memberikan pelayanan nyaman di Malaysia. Nah, ini adalah untuk acara pembukaan yang dilakukan oleh kepala sekolah SIKL di sana, mewakili Duta Besar Republik Indonesia kita yang berhalangan hadir. Kemudian untuk pelaksanaannya di sana juga ada, kalau di sini sekarang udah rekam medik ya. Nah, itu juga kita sudah melakukan rekam medik juga pendaftarannya. Ya. Itu kita menerapkan itu juga. Kemudian kita melakukan screening, ini arahnya kemana, kita lakukan pemeriksaan di awal, ditanya Bapak Ibu ingin keluhannya apa, kemudian kita arahkan kemana. Kemudian kita mempersiapkan 3 bilik pemeriksaan. Yang pertama adalah untuk pemeriksaan mata. Nah, di pemeriksaan mata itu ada teman-teman yang dari spesialis kulit kelamin, ada yang teman-teman dari rehab medik. Nah, ini bilik yang kedua itu adalah untuk penyakit dalam. Di situ juga ada teman yang sebagai spesialis bedah saraf yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang konsultasi tentang sarafnya juga, alhamdulillah bisa berkonsultasi juga. Kemudian yang ini adalah pemeriksaan reproduksi. Dan ada juga yang dari kebahasaan India datang itu tanya
untuk program hamil. Jadi bagaimana supaya bisa hamil. Nah, ini kegiatan penyuluhannya. Karena penyuluhan yang dilakukan oleh kita. Jadi kita sudah men-setting ada 9 penyuluhan yang kita berikan di sana. Banyak Gitu. juga ya dok ya, 9 Nah, penyuluhan. ini foto terakhir bersama para imigran ngobrol itu, dan kita dibantu di sana oleh pengurus istimewa, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama PJ itu di sana kegiatannya. Nah, ini kegiatan tambahan kami. Selain Pengmas, kita juga melakukan kunjungan ke Universitas Pendidikan Sultan Idris, di mana di sana juga dilakukan seminar internasional, dan kami ikut menghadiri di kegiatan itu. Ya, kita paling tidak tahu bahwa UPSI atau Universitas Pendidikan Sultan Idris seperti apa, dan kegiatannya itu kita juga mengikuti di sana tentang seminar tersebut. Gitu, Dr. Masrur. Jadi banyak sekali ya teman-teman kegiatan-kegiatan yang di sana, dan Betul. realnya seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya di Indonesia saja yang memang membutuhkan kegiatan pengabdian masyarakat, dan orang-orang di Indonesia pun yang ada di luar negeri pun juga masih membutuhkan pengabdian masyarakat dari kita untuk memberikan pelayanan. Kemudian untuk kegiatan ini pastinya kan ada suatu hal yang sebagai support system nih, Dokter Isom dan Dokter Arif. Mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan dokter mengenai siapa saja sih yang menjadi support system dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oke, terima kasih. Jadi support system itu yang pertama tentunya dari universitas ya, melalui AGE Erlangga Global Engagement ya. Yang kedua itu dari fakultas ya, dengan support pendanaan juga. Kemudian ada International Office juga ya, OIA, Oh iya. Office International Affair dari fakultas itu juga support, dan juga dari program studi sendiri, program studi doktor ilmu kedokteran itu juga memberikan support untuk melaksanakan pengabdian masyarakat yang biasanya mungkin di Indonesia ini ke luar negeri ya, itu memberikan support dan juga dana juga ya, support dana ya. Mungkin ya memang nggak bisa banyak sekali karena ke luar negeri ya, tapi insya Allah cukup lah ya kalau untuk pelaksanaannya gitu. Jadi cukup banyak sekali ya teman-teman untuk sebagai support sistemnya dari kegiatan pengabdian masyarakat ini sendiri. Untuk Dokter Isom, apa suatu kepentingan atau apa sih pentingnya adanya kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini untuk kandidat doktoral untuk terlibat dalam kegiatan ini? Jadi kan tujuannya pendidikan itu kan tidak hanya kita mendapatkan ilmu, tetapi kan juga untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat juga itu. Jadi semua orang lah ya, semua orang kita harus bersosial, harus bermasyarakat, harus bermanfaat untuk orang lain itu. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu, ya ilmu itu harus bermanfaat untuk orang lain gitu, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau bermanfaat untuk orang lain itu artinya suatu keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Kita berbagi juga di sana kan, berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan gitu. Jadi itu dan itu sangat bermanfaat untuk prodi juga, sangat bermanfaat, tentunya sangat bermanfaat sekali itu ya. Kalau kita mau akreditasi program studi, salah satu kegiatan itu pengabdian masyarakat, itu hal yang sangat penting sekali gitu. Jadi pentingnya untuk kandidat doktoral ini adalah apa yang sudah didapatkan, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama bersekolah ini, baiknya adalah untuk diaplikasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian harapannya apa Dokter Isom dan Dokter Arif dari kegiatan ini untuk masyarakat luas yang akan melihat dan menonton acara pagi hari ini seperti itu? Ya. Tentunya harapannya adalah dari program pengabdian masyarakat ini, harapannya nanti ke depan mungkin akan bergeser ke tempat lain. Jadi tidak hanya di tempat yang sama tapi di tempat lain, tapi bisa juga di tempat yang sama tapi berkelanjutan. Artinya bahwa peserta yang ikut kemudian yang mengalami keluhan dan segala macam, kemudian misalnya kita ke sana lagi, itu ada perkembangan enggak gitu, ada progres enggak. Jadi sebenarnya
inti dari pengabdian masyarakat itu adalah keberlanjutan dari program. Jadi kalau kita habis pengabdian masyarakat, habis itu kita nggak ngikuti, kan kita nggak tahu. Tapi kalau ada keberlanjutan itu akan jauh lebih baik. Makanya kadang pada satu lokasi pengabdian masyarakat itu biasanya bisa sampai 2 kali, 3 kali. Karena itu kita melihat keberlanjutannya. Jadi tidak hanya sekali kemudian kita pindah di tempat lain, enggak. Jadi kita yang menurut saya yang pas itu adalah 2 atau 3 kali sehingga program tersebut benar-benar berjalan pengabdian masyarakat itu, penyuluhan. Jadi bisa enggak, karena biasanya kita juga penyuluhan itu ada pre-test dan post-test. Jadi ada enggak peningkatan, ada enggak hasil yang sudah kita berikan, kita sampaikan kepada masyarakat itu. Jadi harapannya memang dari program studi dokter ilmu kedokteran ini adalah adanya suatu sustainable teman-teman dari kegiatan Pengmas ini, biar bukan hanya kegiatan yang one shot saja tapi bisa memberikan dampak yang jangkanya itu bisa lebih lama. Kalau dari Dokter Arif sendiri sebagai wakil ketua nih Dok, apa harapan atau rekomendasi dari kegiatan Pengmas ini Dok? Baik, terima kasih Mas Rul. Jadi dari kegiatan ini kami sangat berharap, seperti yang tadi Dokter Isom bilang, bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti pada kami. Nah, izinkan kami untuk mendobrak bahwa kami bisa, maka yang lain pun juga pasti bisa. Ya, semangat dari angkatan kami adalah memang seperti itu, kebersamaan. Jadi kami mengatakan angkatan kami adalah angkatan pejuang. Angkatan pejuang. Iya, kami mengatakan angkatan pejuang. WA grup kami namanya pejuang. Jadi makanya kami mendobrak ini, harapan supaya memang ini bisa berkelanjutan, dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat yang disampaikan kepada kami di sana, bahwa kalau bisa itu bisa datang sering ke sana. Itu harapan mereka. Dan itu tertulis. Ada dalam testimoni yang memang sudah kita siapkan dalam laporan kegiatan itu. Jadi memang harapannya memang sustainable, berkelanjutan untuk kita melakukan ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sekiranya kita juga bisa bergeser ke tempat yang lain. Atau mungkin juga di tingkat nasional yang memang membutuhkan, tidak hanya internasional yang butuh, nasional pun juga membutuhkan keberadaan UNER di sana. Kita punya kapal RSTKA terapung. Nah, kapal terapung. Nah, kalau bisa inovasinya kandidat dokter dan naik kapal juga. Nah, itu kalau misalnya bisa, mungkin bisa kami siap. Jadi mewakili teman-teman kami angkatan yang lain yang dari program dokter, insya Allah mungkin kami siap untuk bisa membantu mendukung apapun yang menjadi pergerakan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk memberikan kemanfaatan untuk bangsa, baik secara nasional maupun internasional. Jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan nih teman-teman dari yang sudah dijabarkan tadi, jadi memang suatu pengabdian masyarakat ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan dan pengaplikasian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dan harapannya adalah dari pengabdian masyarakat ini, apa saja ilmu yang sudah kita dapatkan ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar, baik itu yang di tingkat nasional maupun internasional. Dan pengabdian-pengabdian yang sudah dijalankan harapannya adalah bisa diberikan secara sustainable dan memberikan dampak yang lebih besar lagi. Dari yang pengabdiannya cuma di satu tempat, mungkin bisa diperluas lagi menjadi beberapa tempat dan bisa membanggakan nama FK UNER itu sendiri. Baik seperti itu nggih, Dokter Isom dan Dokter Arif. Kemudian section terakhir nih, mungkin dari Dokter Arif, apakah ada yang ingin disampaikan seperti ucapan terima kasih kepada siapa atau pribadi gitu, Dokter? Baik, terima kasih Mas Rul. Jadi yang pertama, untuk yang terakhir ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh pihak yang telah mendukung kami, meridhoi kami dan mengizinkan kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini, khususnya kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran beserta pimpinan, kemudian Bapak KPS, program doktoral Fakultas Kedokteran beserta pimpinan yang lain, kemudian rekan-rekan di AGE dan OIA, FK UNER, kemudian khususnya KBRI juga yang telah mengizinkan kami dan menerima kami di sana dengan baik, dan sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami dan memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudara kami
yang ada di Malaysia. Kemudian terima kasih juga untuk kami sampaikan kepada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Malaysia yang juga membantu kegiatan kami di sana, dan LSM Sharing yang telah membantu sebagai event organizer kami di sana, karena tanpa mereka juga kami juga tidak mudah untuk melakukan koordinasi di sana, Dr. Masrur. Dan yang paling khusus adalah terima kasih kami kepada saudara-saudara kami yang ada di Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia yang pasti mereka sudah mau hadir. Tanpa kehadiran mereka kami juga nggak ada apa-apanya. Jadi kalau misalnya kami hadir, tiba-tiba beliau-beliaunya tidak hadir, ya kami nggak ngapa-ngapain juga. Benar. Ya gitu. Jadi penghormatan dan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada saudara-saudara kami pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Matur nuwun sangat, terima kasih. Terima kasih atas ucapan terima kasihnya dari Dr. Arif. Mungkin dari Dr. Isom ada yang ingin disampaikan juga, Dokter? Kalau saya terima kasih kepada mahasiswa Prodi Doktor ya, Fakultas Dokteran angkatan tahun 2003 ini yang telah 2023, Dokter. Ya, 2023, maaf. Ya, 2023 2024 yang telah bersusah payah ya effortnya untuk mau melaksanakan pengabdian masyarakat di luar negeri. Itu suatu hal yang luar biasa bagi kami sebagai pengelola program studi. Jadi dan alhamdulillah pergi dan pulang juga dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat juga. Terima kasih. Oh iya, satu lagi boleh tambahkan? Boleh, Dokter. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh pejuang 2023, 2025 teman-teman teman-teman angkatan yang tanpa mereka, tanpa kebersamaan ini, kami tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi memang harapan kami sama-sama datang untuk mencari ilmu, dan harapan kami bukan hanya sebagai teman sekolah, tapi bisa menjadi saudara seperjuangan. Saudara seperjuangan. Sorry nama keruweannya, Dok, ya. Karena dari jauh-jauh ini. Jauh-jauh, Dok. Dari mana saja, Dok? Ada yang ketemu, iya, dari Jakarta, dari Kalimantan ya, betul. Dari Kalimantan, dari NTT. Jadi betul, ada yang ketemu. Jadi berangkatnya nggak sama semuanya dari Surabaya. Tapi dari mana-mana nanti ketemunya betul, di sana di Malaysia. Di Malaysia ya. Dok, ya. Tambah lagi, Dokter. Ini luar biasa bagi kami bahwa dalam perjalanan kegiatan ini ternyata memang effortnya luar biasa. Ada teman kami yang dari Balikpapan itu menjadi ninja Hattori. Jadi naik turun bukit begitu, dari Balikpapan dia harus naik bis, turun bukit sampai di Kucing, dia baru berangkat ke Kuala Lumpur. Ada juga teman kami yang ternyata ada komplikasi dengan pasiennya di Jakarta. Nah, sehingga beliau sudah sampai nih di Malaysia nih, bareng sama kita, datang bersama di hari yang sama. Besoknya dia harus kembali ke Jakarta karena pasiennya ada komplikasi dan perlu penanganan detik itu juga. Beliau kembali ke Jakarta dan luar biasanya besoknya lagi balik lagi ke Malaysia. Pejuang beneran ini, Dok. 2 kali PP, Dr. Masrur. Itu yang kami hargai dari perjuangan dari teman-teman ini. Jadi tidak salah kalau kami menambahkan angkatan kami adalah angkatan pejuang. Iya. Memang pejuang-pejuang semua nih, teman-teman, dari angkatan 2023 ya, Dok. Ceritakan nih di akhir kita bahwa memang ternyata ya ini dia kami seperti ini yang kami upayakan sehebat mungkin untuk bisa melaksanakan pengabdian masyarakat. Harusnya yang pulang ini kan harusnya pulang kan enak ya. Tinggal pulang ya, Dok. Lah kembali menengok begitu. Tapi kita kembali hanya untuk memberikan pelayanan di sana. Luar biasa. Luar biasa sekali memang angkatan 2023 dari S3 Ilmu Kedokteran ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Isom, oleh Dr. Arif ini tetap bisa memberikan inspirasi bagi kita-kita semuanya dan bisa melanjutkan apa yang sudah dibuka
oleh angkatan 2023 ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Isom, terima kasih banyak kepada Dr. Arif yang sudah telah berbagi kisah dan pengalamannya bersama kita hari ini. Jangan lupa Dokter Uner TV. Iya dokter. Jangan lupa teman-teman untuk yang masih belum mau follow kegiatan kami di Dr. Uner _TV dan @FKUner, segera langsung di follow agar tidak ketinggalan episode-episode menarik tiap minggunya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada pagi hari ini. Saya Dr. Masu sebagai moderator pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a nice day.